Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa terjadinya perang dagang dunia pasca kebijakan tarif oleh Donald Trump sebesar 32%, kemudian ini menjadi satu presiden yang memiliki dampak besar terhadap sektor pertanian. Ini mengapa? Karena jumlah ekspor udang misalnya ke Amerika termasuk jumlahnya sangat besar, jadi sebesar 70%. Nah, ini kemudian menjadi satu pertanyaan terkait dengan nasib bahan-bahan ini, apakah nantinya pemerintah berani melakukan satu terobosan atau mungkin membuka pasar baru terhadap barang-barang yang kemudian menjadi komoditi unggulan bagi pasar ekspor di Amerika. Nah, untuk membahasnya kami akan berbincang langsung dengan anggota Komisi 4 DPR Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar. Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Pak, terkait dengan perang dagang ini Pak, bagaimana kemudian nasib dari ekspor kita terutama dalam bahan-bahan perikanan, pertanian dan juga dan lain sebagainya Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita ditanya tentang nasib daripada bahan-bahan produk pertanian dan kelautan perikanan kita, tentunya kita tidak perlu khawatir ya. Karena pertama, mereka itu yang membutuhkan daripada komoditi-komoditi itu. Dan kedua, komoditi seperti tadi yang disinggung oleh reporter adalah masalah udang, perikanan. Yang membutuhkan itu ternyata tidak hanya di Amerika saja, negara lain juga banyak. Dan kemudian untuk kebutuhan dalam negeri pun itu juga cukup tinggi, apalagi sekarang kita ini sedang melakukan program untuk makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis ini kan kita salah satunya adalah sumber protein. Nah, protein ini kan tidak selalu harus menggunakan bahan bakunya adalah protein hewani namanya daging. Nah, ini kan bisa digeser. Kita optimalkan, katakanlah ikan kita, udang kita, itu bisa dijadikan salah satu program pemerintah mengutamakan daripada hasil tangkapan sendiri. Ini salah satu. Dan kedua, kita juga mencari alternatif pasar lain yang memang membutuhkan itu. Katakanlah seperti China, kemudian di Jepang, itu kan juga masih membutuhkan juga. Nah, seperti tuna kita kan Jepang juga membutuhkan juga. Namun khusus untuk Amerika ini tentunya nanti kita akan lihat neraca perdagangan kita. Neraca perdagangan kita yang di Amerika itu transaksi dagang kita, ini kan bisa kita ukur berapa dari transaksi perdagangan dari perikanan kita dan kemudian berapa transaksi dagang dari produk-produk pertanian yang kita impor dari Amerika seperti gandum, ada kapas, kedelai. Nah, ini tentunya menjadi salah satu alat negosiasi. Oleh karena itu, pemerintah sekarang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, sudah dikirim oleh Bapak Presiden ke sana untuk melakukan negosiasi. Tentunya itu nanti akan menjadi bargain posisi neraca perdagangan kita ini mengkhawatirkan atau tidak. Kalau memang neraca perdagangannya itu masih surplus bagi mereka, kita akan mudah untuk bernegosiasi. Ya udah, kalau memang kamu tidak mau menurunkan tarif, ya udah kami juga akan naikkan tarif ini. Nah, oleh karena itu ini sangat bagus, dinamis, dan ini merupakan sebuah pembelajaran baru bahwa inilah konsekuensi daripada geopolitik, geoekonomi, ekonomi global yang sekarang sangat dinamis. Nah, oleh karena itu saya pernah mendapatkan satu pendapat daripada seorang pakar hukum yang mengatakan bahwa sekarang ini yang terkait dengan masalah hukum itu tidak lagi menjadi pahlawan. Yang menjadi pahlawan itu adalah sekarang ini adalah ekonomi. Sehingga ekonomi ini yang akan sekarang menjadikan bargain seperti ini. Karena perang tarif ini adalah sebuah tantangan baru di era pemerintahan Trump ini. Tentunya Indonesia akan banyak belajar daripada pengalaman itu. Karena Indonesia ini pertama memiliki keunggulan, memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Dari mulai sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan yang lainnya. Kemudian Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Justru mereka itu akan rugi kalau seandainya mereka itu melakukan penetapan tarif yang begitu tinggi dan kemudian mereka itu butuh Indonesia karena pasar. Nah, kalau antara Amerika dengan China itu memang udah musuh bebuyutan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kita jangan terjebak di situ. Saya yakin bahwa Amerika akan luwes, Amerika akan lebih lunak untuk menghadapi situasi kondisi dengan Indonesia karena Indonesia masih banyak membutuhkan komoditi yang diimpor dari mereka.
Ya. Pak, terakhir Pak, kalau misalkan Indonesia membuka pasar baru seperti misalkan negara Cina dan lain sebagainya itu, apakah nanti akan dari sisi diplomasi internasional Pak, ada kekhawatiran bahwa Indonesia kemudian semakin jauh hubungannya dengan Amerika Pak gitu? Ya, itu mesti ada konsekuensi. Segala satu tindakan tidak ada risiko dan konsekuensi. Tapi saya meyakini bahwa Amerika butuh Indonesia. Jadi hitung-hitungannya adalah tadi neraca perdagangan. Apakah mereka itu surplus, apakah mereka itu minus. Kalau mereka itu katakanlah minus, dia akan pasang tarif, akan bertahan di situ. Sehingga menekan Indonesia. Tapi kalau kita itu, kalau mereka surplus, dia akan fleksibel. Karena mereka butuh udang, butuh yang lain sebagainya. Jadi ini kira-kira yang harus kita waspada, kita harus hati-hati menyikapi itu, dan kita tunggu hasil daripada negosiasi tim ekonomi yang ke sana, apa hasilnya. Saya yakin bahwa bargain yang dilakukan oleh Pak Menko ini cukup bagus, karena kemarin itu saya lihat ada 4 komoditi kalau nggak salah, itu yang ditawarkan mengenai masalah, termasuk salah satunya ada kedelai, kemudian ada beberapa lagi komponen yang memang sudah atau jenis-jenis produk tertentu yang memang sudah dinegosiasikan. Saya yakin bahwa Amerika akan lebih fleksibel ke Indonesia. Tapi kalau ke China saya yakin mereka itu memang sudah bebuyutan dari dulu. Baik Pak Firman, terima kasih Bapak waktunya Pak. Ya, makasih. Ya baik, pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 4 DPR Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar, yang mana tadi disampaikan bahwa perang dagang yang terjadi saat ini dirasa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para petani kita di Indonesia, karena memang pada dasarnya kita sebagai negara agraris memiliki kekuatan yang cukup besar yang kemudian bisa diyakini membuka pasar baru bagi negara-negara non Amerika Serikat untuk bisa memberikan satu dampak sosial positif ekonomi terhadap para petani udang dan lain sebagainya. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR Senayan Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.